Jadi kong kali kong pengusaha itu berbahaya karena akan mengubah leader menjadi dealer. Ini harta negara. Waktu itu fungsi negara salah satunya adalah mengelola harta anak yatim, Mas Ari. Jadi anak-anak yatim yang belum dewasa, kemudian dia diasuh oleh keluarganya, itu hartanya dititipkan ke negara. Itu sebagian yang dikelola negara, yang kemudian nanti dibagi hasil dengan anak yatim itu. Enggak, zaman itu sudah kepikiran sampai di situ gitu. Sebenarnya di level itu gitu. Ini hal yang positif ya kalau kita tetap jalankan hal-hal menarik seperti ini gitu. Menurut saya sih intinya adalah pada sebuah rasa tanggung jawab yang luar biasa. Sampai Umar kan mengatakan kalau ada satu ekor keledai atau kuda atau unta tergelincir di jalanan Irak, aku takut Allah akan mempertanyakan itu kepadaku. Padahal itu di luar kuasa dia ya, sebenarnya kan. Jauh, tapi di bawah kekhalifahan dia. Ya kalau Umar itu sekarang kalau negaranya dikonversi 27 negara, Mas Hari. Wilayah kekuasaannya Umar itu kalau dikonversi 27 negara. Uni Soviet dulu kali ya. Gede banget kan, membentang dari Pakistan di timur sampai Maroko di barat kok. Gitu. Iya. Jadi dia presiden besar dulu ya. Iya, khalifah ya. Seluas itu wilayah. Nah, sebenarnya berarti kan antara pemimpin dan rakyatnya semuanya punya keterkaitan sama Allah jatuhnya kan ibaratnya. Sebagai pemimpin, dia takut kepemimpinannya itu akan memberatkannya dia nanti di akhirat kan gitu kan. Nah, sebagai rakyat juga gitu, dia juga nggak akan sembarangan memilih pemimpin yang bagaimana karena dia juga akan ditanyakan pilihannya kan. Betul. Jadi dua-duanya adalah tipe-tipe yang takut dulu sama Allah gitu kan. Iya. Nah, berarti kan ibaratnya gini. Tapi sebenarnya gini nggak sih? Misalnya gini, kita melihat, misalnya kita akan memilih sebuah pilihan, calon lah ibaratnya. Kita misalnya melihat ada yang bisa dibilang mempunyai histori yang kira-kira mungkin bisa dibilang kayak semacam rekam jejak lah ibaratnya, kesalahan dari beliau gitu, yang sebelumnya entah itu ini bukan ngomongin capres sekarang ya, tapi misalnya kita memilih pemimpin dalam perusahaan dan organisasi segala macam gitu, dia ini sering korupsi gitu misalnya, atau dia sering zolim sama ada orang. Soal amanah bermasalah di situ. Iya, bermasalah dengan amanahnya gitu. Kita udah tahu keadaan itu. Dan potensinya pun masih ada karena belum bertobat misalnya. Kalau belum bertobat apalagi? Belum bertobat nih ya gitu ya. Kemudian kita memilihnya dan dia melakukan hal begitu lagi. Apakah yang memilih itu juga dapat dosanya? Kalau dia tahu bahwa yang dia pilih ini punya rekam jejak keburukan yang dia belum bertobat tentangnya, yang kemudian masih terlihat. Kalau dalam konteks sekarang kan bukan cuma personnya, tapi orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Itu punya rekam jejak yang buruk dan membahayakan sebenarnya hak-hak masyarakat banyak. Lalu dia tetap nekat memilih itu karena kepentingan ataupun karena hal-hal yang lain. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Ikutan bertanggung jawab berarti kan? Iya. Dan misalnya gini, misalnya dia orang tersebut ternyata, berarti kan kita memudahkan dia untuk korupsi gitu ya, atau juga melakukan hal itu, membuka jalan untuk membuka jalan itu. Misalnya akhirnya suatu saat dia korupsi misalnya, maka dia dapat dosanya korupsi orang itu. Kalau ini mungkin fihi khilaf ya, ada pembicaraan khusus tersendiri. Apakah kalau kita itu mendukung seseorang yang korup, maka kalau dia korupsi kita kebagian dosanya? Sebenarnya menurut saya itu kembali kepada apakah kita mengetahui. Kalau kita mengetahui yakin pasti dia itu nanti akan korup lagi, akan korupsi lagi. Lalu kita nekat milih dia, tanggung jawab dong. Iya. Kita memilih pemimpin yang buruk dong. Dosa yang ditimbulkan dari situ juga kita kena dong gitu. Tapi mungkin karena tertipu, karena gimmick-gimmick, dia nggak nyadar atau karena kurangnya wawasan, mudah-mudahan sih diampuni. Cuman kalau sengaja, apalagi karena dia menikmati sesuatu dari kezaliman itu, misalnya ikut dalam hal itu, ada pengusaha-pengusaha yang tahu wah ini pemimpin ini bakalan korup nih, tapi kalau saya dukung nanti
dia proyek korupsinya saya kebagian tender nih. Nah, itu dosanya lebih besar lagi jelas gitu. Karena mempermudah hal itu terjadi. Dan ini teman-teman kadang-kadang kayak mohon maaf ya, apatisme politik karena tidak paham. Seperti mengatakan, siapapun presidennya kita tetap kerja-kerja sendiri, makan-makan sendiri, susah juga iya. Nanti dulu. Karena Anda tidak punya pembanding gitu kan. Karena Anda tidak punya pembanding. Karena kebijakan itu sangat kena di berbagai hal. Makanya kemarin kan sudah ada beberapa kasus kayak influencer, kayak selebritis, punya bisnis di dunia hiburan. Dulu nggak sadar ngendorse sebuah undang-undang yang kemudian undang-undang ini sebenarnya tidak melalui proses legal yang pembahasannya matang gitu ya. Tiba-tiba disahkan dan kemudian dia endorse karena waktu itu memang para influencer diajak untuk mengendorse undang-undang ini. Sekarang ketika dia tiba-tiba berdasarkan undang-undang itu pajak untuk usahanya dinaikkan sekian kali lipat, dia baru waduh gitu kan. Kita nggak sadar bahwa ditipu. Seseorang itu hidup dalam ikatan bernegara. Itu akan menerima segenap konsekuensi dari apa yang dia pilih. Dia memilih pemimpin yang punya kebijakan pro pengusaha. Ya kalau dia orang yang bukan pengusaha, dia akan dapat konsekuensi dari itu. Haknya sebagai pekerja akan seperti apa, dikurangin, tidak dijamin soal kesehatan. Karena pronya ke pengusahanya. Karena pronya ke pengusahanya. Pemimpinnya ini bikin kebijakan, bikin aturan tentang hubungan kerja, aturan tentang PHK, aturan tentang gaji, upah buruh, ya akan pro pengusaha dong. Menguntungkan pengusaha. Menguntungkan pengusaha dong. Misalnya ada capres berjanji untuk menaikkan pajak bagi masyarakat, tapi memberikan insentif untuk para pengusaha. Wow, win dong berarti pengusahanya. Ya kan pengusahanya win. Dunia usaha akan mendukung dia, tapi masyarakat kemudian kalau tertipu gimmick lalu memilih dia, kasihan dong nasibnya. Karena kebijakannya pasti akan pro pengusaha, memudahkan pengusaha, tapi mempersulit pekerja, memperberat pekerja. Gak sadar. Tapi kadang-kadang itu orang dilemahkan dengan kata-kata, ala siapapun presidennya kita tetap susah-susah aja, makan juga nasi. Ya iya, tapi soal gimana cara mendapatkan beras untuk kebutuhan dalam negeri itu akan sangat terpengaruh. Seorang pemimpin, apakah dia mengutamakan misalnya produk-produk dari petani dalam negeri dibeli dengan harga layak oleh negara, oleh Bulog, kemudian didistribusikan dengan baik, ataukah dia memilih untuk menunjuk pengusaha yang akan melakukan impor, yang impornya sekian juta ton, dia cukup ngambil Rp1.000 per kilogram atau bahkan mungkin Rp1.000.000 per ton, dia akan dapat berapa dari impor itu? Wong impornya ratusan juta ton. Kan orang kadang nggak sadar gitu loh. Ini termasuk pembodohan orang yang selalu mengatakan siapapun presidennya kita akan sama aja. Siapapun nggak sama karena ada kebijakan-kebijakan pro-nya pro ke siapa. Bisa kena prank jatuhnya. Siapa yang dipajakin, siapa yang kemudian diberikan insentif, siapa yang kemudian UMKM diberikan kemudahan usaha, diberikan dana untuk mengakses sertifikasi halal untuk bisa dapat badan POM. Dan mana yang kemudian memberikan tender untuk suatu proyek kepada hanya perusahaan-perusahaan besar. Beda dong. Iya. Beda dong gitu ya. Ini kadang-kadang jangan sampai kita dinabubukkan oleh ucapan siapapun presidennya sama aja buat kita. Enggak sama. Itu mirip kayak di akidah kita, semua agama sama kayak Iya, ini kan soal pilihan ya, soal pilihan. Dan sebagai rakyat kita ini subjek, kita berhak memilih seseorang yang akan memberikan sebesar-besarnya keuntungan bagi masyarakat yang luas gitu loh. Berarti salah satu caranya yaitu di antara ketiga ini mana yang lebih paling menguntungkan untuk rakyat gitu kan? Harusnya begitu. Begitu kan? Loh kalau Anda pengusaha mau milih yang menguntungkan untuk pengusaha ya silakan. Nah, cuman kalau kita rakyat ini mayoritas nih. Iya benar. Kenapa ada demokrasi? Logika demokrasi adalah supaya kepemimpinan berpihak pada kepentingan yang paling banyak, yang dampaknya luas. Daripada memperkaya sekian pengusaha, kan lebih baik memakmurkan sekian juta rakyat. Ya karena memang di Indonesia itu justru
yang memiliki 70% kekayaan bangsa ini hanya yang segelintir itu. Hanya segelintir. 30% pengusaha kan gitu kan memiliki 70% kekayaan aset bangsa ini dikuasai oleh jumlah sedikit sekali yaitu para pengusaha. Betul. Lah masalahnya dengan kondisi ini kadang-kadang saya tuh mau suudon tapi kadang nggak sampai. Ini jangan-jangan masyarakat itu betul-betul dimiskinkan secara struktural gitu ya, supaya miskin terus. Supaya ketika pemilu itu bisa gampang dikasih. Pragmatis. Jadi mereka mengorbankan kebijakan 5 tahun yang harusnya berpihak pada mereka demi sesaat 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 600.000. Jadi kemiskinan adalah sebuah setting supaya suaranya mudah dibeli. Dan lalu kepentingannya adalah untuk kepentingan yang bisa beli. Benar. Jadi kebijakan dari kepentingan itu. Jadi mau sampai kapanpun akan miskin terus karena memang dikondisikan seperti itu gitu. Makanya sebenarnya salah satu hal yang sangat tabu dan itu dalam Islam dicegah luar biasa itu adalah kong kali kong antara penguasa dan pengusaha. Ya karena di zaman-zaman para sahabat belum pernah, justru pengusaha itu challenging banget sama para sahabat sama mukminin kan. Iya, gitu. Jadi aturan untuk para pengusaha ini mereka diberikan keleluasaan dengan syarat mereka memakmurkan sebanyak-banyaknya masyarakat ya, menjadi jalan rezeki bagi sebanyak-banyak orang kan begitu. Kalau tata kota Jawa yang dirumuskan oleh Sunan Kalijaga itu begini Mas Ari, ini keraton, ini alun-alun, ini masjid, pasar. Pasar tuh agak jauh dari 3 unsur yang lain. Kenapa? Ini kan keraton itu simbol raja. Alun-alun simbol rakyat. Masjid simbol agama. Ulama dan agama gitu ya. Pasarnya agak jauh, simbol pengusaha. Nggak ikutan jadi di sini. Dia agak diberi jarak. Diberi jarak. Ketika ada pengusaha mau kong kali kong dengan raja, dia harus lewat alun-alun, diawasi oleh rakyat, difilter oleh rakyat, dilihat dan terlihat dari masjid, diawasi oleh ulama, dilihat oleh ulama. Kalau tipenya yang sekarang pasarnya di belakang keraton. Nah itu masalah. Nah di Solo itu ada perubahan. Apa tuh? Di Solo itu ada pasar Klewer namanya. Pasar Klewer itu nempel keraton. Kalau di Jogja masih taat gitu. Kalau di Jogja itu strukturnya masih. Jadi ini keraton, ini alun-alun, ini masjid gede. Pasar Beringharjonya kan agak di sini, di Malioboro agak jauh kan, gitu. Kalau di Solo itu ada pasar Klewer yang nempel keraton. Itu tempat saya mudik itu. itu pasar Klewer itu dalam struktur tata kota Jawa itu bid'ah gitu ya, dalam arti harusnya tidak di situ. Oh, tata kota Jawa itu mengatur begitu. Tata kota Jawa diatur begitu. Makanya pasar gede Harjonagoro kalau di Surakarta. Pasar yang resmi itu pasar gede Harjonagoro itu. Jadi harusnya jangan deket-deket ke keraton karena tadi simbolnya penguasa dan pengusaha nggak boleh deket-deket. Itu diatur dari zaman Kesultanan tuh. Iya, dari dulu. Waduh, Kesultanan sendiri adalah sebuah ya ibarat tatanannya memang tatanannya harus begitu. Jadi ya. Kong kali kong penguasa pengusaha itu berbahaya karena akan mengubah leader menjadi dealer. Ya, keren kan? Sebenarnya leader apa dealer sebenarnya? Nah, kalau dia sebagai pemimpin berpihaknya bukan kepada masyarakat, tapi kepada kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi atau bahkan kepentingan asing, maka dia disebut dealer kan, bukan leader. Berarti gitu. Treatment terhadap negaranya bukan seperti negara tapi seperti korporat. Bisnis. Jadi negara tuh dibisnisin. Iya. Jadi dia ngelola negara seperti bisnis pribadi. Benar. Jadi gitu. yang menjadi leadernya adalah dealer kepentingan luar untuk menginstal di Indonesia. Itu yang bahaya banget. Yang seperti ini kan konsep-konsep ke depan segala macam keberpihakan kepada rakyat kadang-kadang itu tertutupi dengan jenis kampanye yang pakainya gimmick. Oke. Jadi orang kelihatan populisme ya, nyari pokoknya yang populer. Secara emosional aja gitu. Pendekatannya bukan secara misalnya kalau secara ideas gitu bisa secara kontestasi fair gitu ya. Nah, itu mengaburkan esensi sebenarnya dari sebuah kepemimpinan gitu. Ya, jatuhnya ke
sesuatu yang sifatnya artificial, yang sifatnya permukaan gitu kan. Tapi memang kalau saya mengamati ya, pemilu Indonesia itu agak unik ya. Dulu kita punya presiden Bu Mega katakanlah gitu, seorang yang ibu, seorang yang karena perempuan punya ketegasan dan beliau punya jiwa perlawan, apalagi orang teringat zaman Orde Baru kayak apa gitu kan. Karena bosan dengan yang begitu, kita pengen punya presiden yang gagah, berwibawa, yang kemudian penuh pertimbangan, pelan-pelan. Akhirnya yang terpilih Pak SBY. Kita bosen sama presiden yang seperti itu karena dianggap ragu, bimbang, lama memutuskan. Maka kita kemudian tertarik pada yang merakyat, yang belusukan, yang kemudian tas-tas, udah gini. Kita pilih Pak Jokowi gitu ya. Pertanyaannya, pasca Pak Jokowi gitu ya. Kita mau pilih yang kayak gimana?